Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maharani Ritonga, NIM 0201201027 dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam. Di mana saya di sini ingin memaparkan mengenai makalah saya yang berjudul Bagaimana Konsep Keluarga dalam Al-Quran, yang dimana ini sebagai tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Bapak Khairul Mufti Rambe. Berikut video pemaparan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Maharani dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep keluarga dalam Al-Quran. Yang pertama itu pengertian dari pengertian keluarga dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, Al-Quran yaitu Asurah, yang berarti keluarga, merupakan kata jadian dari Al-Asrur. Al-Asrur secara etimologi berarti ikatan. Lalu terlepas dari definisi keluarga yang terdapat dalam berbagai literatur, Al-Quran juga memiliki istilah-istilah itu tersendiri, yang dimana ada 4, yaitu Al-Hal, Al-Qurba, Al-Ashir, Al-Arham. Yang pertama ialah Al-Hal, yaitu keluarga yang senasab, seketurunan, atau yang berhubungan darah. Mereka biasanya berkumpul dalam satu tempat tinggal. Lalu yang kedua itu ada Al-Kubro, yang dimana Al-Kubro itu ialah keluarga yang menunjukkan pada seseorang yang masih ada hubungan kerabat dengan ibu dan bapak, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 83. Lalu yang ketiga itu ada Asyirah, yang dimana Asyirah itu ialah menunjukkan pada sebuah keluarga besar atau keturunan dari seorang dengan kuantitas yang amat banyak dan sempurna bilangannya. Lalu yang keempat itu ada Arham, yang dimana Arham itu sanak kerabat yang tidak termasuk dalam kelompok asobah, sekelompok ahli waris, dan tidak mendapatkan bagian tertentu dari harta peninggalan pewarisnya, melainkan memperoleh dari sisa harta setelah diambil oleh asbabul furud. Lalu yang kedua itu akan membahas mengenai konsep pembentukan keluarga dalam Al-Quran, yang dimana keluarga dalam arti kehidupan rumah tangga diawali dari adanya ikatan pernikahan yang disebut dengan mitsaqon khaliza, yang berarti ikatan yang kokoh. Konsep-konsepnya ialah yang pertama, satu, keluarga merupakan persekutuan hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menegaskan hukum penciptaan bahwa segala sesuatu telah dijadikan berpasang-pasangan, seperti dalam surah Az-Ziriyat ayat 49, Yasin ayat 36, dan Asy-Syura ayat 11. Lalu yang kedua itu ada hubungan antara laki-laki dan perempuan harus diikat dalam sebuah ikatan pernikahan, menunjukkan bahwa dianjurkannya untuk menjodohkan atau pasangan dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu melalui sebuah ikatan suci pernikahan. Lalu yang ketiga itu ada tujuan dasar disyariatkan perkawinan adalah untuk mencari rahmat atau kasih sayang, baik itu sayang dari pasangan maupun rahmat dari Tuhan. Yang keempat ada asas perkawinan dalam Islam adalah asas monogami, yang dimana monogami itu yang dimana ayat ini menerangkan bahwa membolehkan poligami, tapi dengan syarat terjamin keadilan bagi semua istri. Kendati demikian, Islam mengakui bahwa keadilan tidak mungkin lahir dari tabiat manusia. Lalu yang kelima itu ada sistem kekerabatan dalam keluarga Islam adalah sistem kerabatan bilarial, dan dimana keluarga dalam Islam menganut sistem ini
Hubungan keluarga dapat didasarkan pada garis keturunan kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Lalu yang keenam, hubungan suami dan istri adalah sebagai partner yang saling melindungi dan melengkapi. Lalu pembahasan yang ketiga itu ada konsep pembinaan keluarga, yang dimana konsepnya itu yang pertama pembekalan keluarga dengan ilmu. Setiap anggota keluarga akan memerlukan pemahaman dan bimbingan yang tepat untuk beraktivitas dan menjalani kehidupan sebagai anggota keluarga. Lalu yang kedua ada pembekalan keluarga dengan iman, yang dimana pembekalan Islam harusnya diajarkan sejak masa kanak-kanak, perkembangan masa kanak-kanak. Pembinaan ini ditempuh melalui pendidikan keluarga, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat baik formal maupun informal. Lalu yang ketiga itu ada pembekalan menuju kesejahteraan. Keluarga harus memenuhi beberapa kriteria yang dibina di lingkungan keluarga, di antara pembinaan penghayatan agama Islam, pembinaan saling menghormati, pembinaan kemauan berusaha, pembinaan sikap hidup efisien, dan pembinaan sikap suka mawas diri. Baiklah, sekian pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Baiklah, saya akan mengambil kesimpulan dari video yang telah saya paparkan sebelumnya, di mana keluarga itu adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Lalu untuk merealisasikan keluarga yang ideal sesuai dengan apa yang dikehendaki tuntutan Al-Quran dan hadis, maka sangatlah diperlukan proses pembentukan keluarga itu sendiri secara khusus, berupa pembinaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Semua tentu saja berasal dari paradigma yang benar tentang keluarga. Lalu untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera bukan perkara yang mudah. Diperlukannya dukungan dari semua anggota keluarga berupa kesadaran penuh untuk mewujudkannya. Setiap anggota keluarga haruslah mampu memahami perannya masing-masing, menaati segala peraturan yang ada berdasarkan dengan ajaran Al-Quran yang telah dijelaskan dalam video saya sebelumnya. Baiklah, saya sudahi tugas mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.